apa namanya, dari segi anak-anak sendiri nih, tadi kita sudah singgung sedikit bahwa di dunia maya itu mesin hati itu eksistensi itu sangat-sangat glorifikasi sekali gitu, sangat bisa dibangkitkan sekali diapresiasi gitu. Betul ya. Diapresiasi betul gitu. Nah, apakah hal ini juga yang bikin anak-anak itu menjadi sangat-sangat gampang kecanduan dengan game-game online seperti ini gitu, atau dengan akun-akun sosial media yang lain gitu? Bisa jadi ya, karena mereka kan gini ya, ketika mereka ada di game itu, minimal mereka ada menjadi tokoh di game. Anggaplah dia entah pakai avatar lah, entah pakai karakter apa gitu. Dan ketika mereka eksis, mereka itu disadari keberadaannya oleh yang lain. Mereka berasa, aku hadir di sini. Nah, sebenarnya di game online sendiri itu bisa saja mereka dikucilkan juga. Ada game-game yang istilahnya bisa mengucilkan, bisa melakukan pengejekan, bisa melakukan pembulian juga di dalam game gitu. Nanti di dunia nyatanya dia jadi orang yang istilahnya menjauh, menarik diri gitu, gara-gara di gamenya itu gitu. Itu bisa gitu. Tidak menutup kemungkinan untuk itu gitu. Dan memang banyaklah istilahnya kejadian-kejadian yang seperti itu. Bahkan kemarin sih scrolling berita gitu kan, dari tahun ada beberapa kasus ya memang ketika dilihat terkait dengan efek medsos ini dari 2023, 2024, 2025 ada beberapa kasus yang memang mencuat dan diviralkan di medsos. Misalnya kemarin ini ada sempat kejadian seorang istri polisi itu flexing dengan pengawalan dan segala macam, terus di situ dia melakukan pembulian sebenarnya pembulian atau apa, dia memarahi siswi magang di sebuah supermarket gitu. Tapi efek dari yang dia lakukan itu membuat siswi itu jadi menarik diri, tidak mau lagi berhubungan dengan customer segala macam. Jadi dianggaplah ini adalah pembulian atau ya. Nah seperti itu. Akhirnya ujungnya apa? Pencopotan jabatan. Suaminya dicopot jabatannya dari rutinitas dia sehari-hari ya, itu ada juga gitu kan. Terus ada juga yang kejadian terkait pengaruh medsos ini gitu kan. Anak SD nih kelas 5 nih, itu tahun 2024 ya itu 2024 itu dia gara-gara tidak mau memberikan jawaban. Jadi ujian, tidak mau bantu ngasih jawaban ke teman-temannya, dibully sama kurang lebih 10 orang di satu ruangan, itu dibugilin. Padahal dia udah 5 SD loh. 5 SD perempuan seharusnya dia sudah berbentuk dong. Nah itu divideokan, dinaikkan ke medsos, orang tuanya nggak tahu, akhirnya viral. Nah setelah viral ini orang tuanya baru tahu dan dia dipanggil sekolah. Sibuk lah, ini kejadiannya di Jawa gitu. Dan itu kasusnya di SD mereka di situ, di sebelahnya MDTA. Nah di MDTA itu di ruangan di salah satu di situ di pesantrennya lah istilahnya kan. Kan ini miris sekali ya, dalam artian begitu pentingnya pendampingan orang tua untuk menjaga eksisnya anak-anak nih, gorizah mereka tetap untuk bisa stabil di dalam kehidupannya gitu. Orang tua tidak tahu kejadian itu, setelah viral baru tahu. Dan dia sakit hati gitu, sakit hati lihat anaknya sama sekali tidak dikasih baju, divideokan, terus akhirnya dikasih celana, tapi bajunya dibasahin dulu, baru dikasihkan, suruh ambil sendiri gitu. Jadi dia pakai baju basah dan segala macam, kayak gitulah. Istilahnya, ya anak-anak labil lah. Mereka merasa lebih powerful karena ada yang ngeliatin, karena di shoot gitu, dengan dikamerakan mereka sedang beraksi, mereka merasa lebih punya power gitu. Aku bangga gini, aku bahagia, aku merasa lebih eksis. Penontonnya kan nggak bisa ngapa-ngapain, orang kamera doang kan, dia lagi live, itu live loh, film itu live gitu. Itu luar biasa ya. Memang harus hati-hati juga ya. Kadang-kadang ya itu, kita sangat perlu membangun kedekatan dengan anak. Kenapa? Karena tidak semua anak itu bisa bicara apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Apalagi ya di usia-usia ABG. Di usia-usia ABG itu mereka paling enggan untuk mengungkapkan apa yang dirasa, apa yang dialami kepada orang tua. Mereka lebih senang menyampaikannya kepada teman. Jadi kepada orang tua, kepada orang yang lebih berumur dari dia tidak mau.
takut dinasehatin gitu. Jadi dia lebih nyaman menyampaikan ke sesama teman, dan mereka biasanya lebih mendengar apa kata teman daripada apa kata orang tua bila tidak terbangun kedekatan yang dekat dengan orang tuanya. Nah, di Roblox itu ada itu gitu ya, ada teman-teman satu tim misalnya Ya. gitu ya, yang saling support, Building team ya, yang build saling team. dukung gitu kan, walaupun secara online gitu. Dan ini ya mau nggak mau pasti akan juga membangun rasa nyaman di diri anak gitu, punya teman-teman yang satu hobi, Cukuplah punya teman satu di dunia maya gitu kan ya. Hobi sama. Dan itu tadi resiko, ya walaupun sebenarnya resiko bullying juga besar gitu, cuman ini kan dilakukan di balik layar gitu, jadi masih ada rasa aman lah gitu, nggak ketemu langsung secara personal dengan orangnya gitu. Jadi rasa nyaman berinteraksi di depan layar itu juga jadi menjadi apa ya, kenyamanan, bikin kecanduan gitu. Seperti tadi kayak ada yang ngebully gitu kan, dia mau berkata apapun di layar, dia nggak peduli orang lain, nggak bakal ada yang langsung ngebalas ke dia kan, paling cuma balas kata-kata lagi gitu kan. Nah kemarin tuh ada yang lucu, jadi dia ngata-ngatain ada ibu-ibu bikin konten sama anaknya, terus dikata-katain anak itu anak yatim segala macam, dicari masih ibu itu gitu, ketemu sama si anak kata-katain online tersebut. Langsung dimarahin secara langsung gitu, nangis-nangis minta maaf gitu kan. Nah itulah, jadi ketika di depan layar itu kayak yang nggak punya batasan untuk ngomong bersikap, gitu. Ya. Jadi Dia suka-suka aja gitu kan. eksistensinya itu bangkit tanpa batas gitu jadinya. Jadi emang rasanya nyaman sekali kalau kayak gitu memang gitu ya. Aku mau serapah, mau ngapain gitu ya, istilahnya Paling cuma blow dibalas up aja omongan gitu. lagi, mungkin nggak ada konsekuensi apa-apa gitu. Ya istilahnya nggak kena sentil lah ya, nggak kena Nggak ada cubit. hukuman. Ternyata pas didatangin ya nangis-nangis gitu. Di kamu Iya. ketemu langsung, misalnya minta maaf segala macam gitu. Nah, ini memang akhirnya dunia maya ini emang menjadi tempat yang sangat nyaman bagi anak untuk Berekspresi. berinteraksi, mereka bisa berbuat apa saja, rendah konsekuensi gitu ya. Kalaupun Kurang dibully, bertanggung jawab jadinya mereka ya. Iya, jadi anak yang kurang bertanggung jawab gitu. Nggak peduli dia, pokoknya apa yang aku mau aku kerjakan di sini. Ya, jadi walaupun satu sisi ada yang terbuli, tapi yang menjadi pembuli juga banyak sekali gitu. Tapi Dan itu memang rasanya nyaman. tahun 2024 ya, ada kasus yang awalnya kenal di medsos kan, akhirnya ketemu mereka berzina. Si cewek ini usianya 14 tahun kalau salah, cowoknya 17 tahun. Apa yang terjadi? Dibunuh. Karena takut cowoknya itu ceweknya hamil. Tanggung jawab, nggak mau tanggung jawab Iya. ya. Karena takut hamil, akhirnya dibunuh. Si perempuan ini dikubur di dalam dapur, di dalam rumah, di tanah, ya kayak gitu ya istilahnya. Inilah efek negatif dari medsos ketika ya bisa berinteraksi secara bebas, secara luas dengan siapa saja tanpa ada saringan lah istilahnya kan, kenal sama siapa saja, akhirnya terbawa ke maksiat gitu ya. Ini yang kita khawatirkan kalau pendampingan orang tua kurang ataupun malah sama sekali nggak ada lah istilahnya. Jadi anak cukup dikasih gadget, akhirnya dia berinteraksi kemana-mana gitu kan. Yang terjadi kayak penyesalan lah, udah nggak ada nyawanya mau gimana. Tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan lah ya istilahnya. Oke. Kalau dibahas makin lama kayak makin serem ya. Kayak Roblox itu kan namanya karena game-gamenya kayak banyak yang menarik gitu ya, banyak yang seru-seru. Ternyata tadi cerita anak-anak, oh ada nih katanya mereka juga bilang katanya karena mereka dengar dari teman-teman ada namanya gamenya lucu Mi, tapi ternyata game horor katanya, kayak ada jin-jinnya kayak gini-gini kayak gitu-gitu gitu. Oke, yang terbengong. Oke. Ada pernah kalian main kan? Enggak katanya. Bahasanya gini ya. Memang anak-anak itu memang bermain sebatas sekedarnya aja ya. Karena untuk menjauhkan gadget sama sekali itu untuk generasi sekarang itu bisa dibilang sulit, bahkan hampir tidak mungkin. Jadi kita bisanya mendampingi nggak usah lama-lama. Kalau misalnya mereka mau bermain ya didampingin aja gitu, nggak usah lama-lama, tapi sekedar rasa ingin tahu aja. Nah, jangan sampai kebablasan gitu. Itu juga.